Kau yang senang-senang, polisi yang susah ya. Semua susah, kawan-kawan kau susah. Ya kan? Kau bulan madu dan kau susah kau bohong. Ya kan? Kau memang kau anggap kau sepele. Kau bulan madu. Nah, jangan tahu apa-apa. Halo pemirsa, bayi berumur 1 bulan tewas mengenaskan setelah diberi 3 butir obat tidur oleh kakek tirinya. Pelaku jengkel karena ibu korban menikah dengan pria pilihannya. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, sebuah mobil ludes terbakar di jalan tol dalam kota di sekitar Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Kobaran api membakar sebuah mobil di ruas tol dalam kota, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat pengemudi panik untuk menyelamatkan diri. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mencoba memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran ringan namun tak berhasil. Petugas pemadam yang tiba di lokasi segera memadamkan api meski mobil telah habis terbakar. Insiden bermula ketika pengemudi yang seorang diri dalam perjalanan dari Tangerang menuju Bekasi. Secara tiba-tiba muncul aroma plastik yang terbakar. Curiga dengan kondisi tersebut, pengemudi segera berhenti. Saat membuka kap mesin, api langsung membesar. Kebakaran diduga hubungan pendek arus listrik di bagian mesin. Arah Bekasi gitu. Tiba-tiba kan kayak ada bau plastik terbakar gitu kan. Nah kita pikir kan mobil sedan yang depan gitu kan, bau knalpotnya gitu. Tapi begitu kita lihat ke depan, ternyata dari kap mobil depan kita itu ada asap, keluar api gitu. Nah makanya kita langsung turun. Begitu kita turun, api langsung membesar gitu. Saat kejadian, kemacetan panjang tak terhindarkan. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Ratusan warga di Kota Medan, Sumatera Utara menggerebek rumah yang dijadikan lokasi judi. Warga yang emosi menghancurkan dan membakar mesin judi. Video amatir warga merekam penggerbekan ratusan orang dari lingkungan 15 dari Jalan Kapten Rahmat Budin, Medan Marelan, Kota Medan terhadap salah satu rumah yang dijadikan tempat bermain judi. Warga yang didominasi mama mengamuk, menghancurkan, bahkan membakar mesin judi yang ditemukan dari dalam rumah. Warga menyebut penggerbekan ini dilakukan secara spontan menjelang bulan suci Ramadan. Sebelumnya warga telah memperingati pemilik rumah dan sempat menutupnya selama 2 hari. Pemilik rumah diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak membuka lagi kegiatan judi di sekitar lokasi. Saya menyatakan tidak akan menyediakan tempat untuk perjudian jenis apapun. Keberadaan tempat judi ini diduga warga memicu banyaknya aksi pencurian di sekitar lokasi. Ini masyarakat kita yang berada di lingkungan 15 ini kan merasa resah dengan adanya perjudian itu, anak-anaknya pun tak pulang. Udah itu ada pun telantar selop-selop yang bagus, pisang, ayam, bebek, kandang ayam yang plastik itu hilang, berhilangan semuanya semenjak ada perjudian itu. Jadi mama-mama itu resah. Warga berharap dari penggerbekan ini tak ada lagi tempat judi sekitar lokasi yang bisa memberikan ketenangan bagi warga dalam menjalankan ibadah puasa dan seterusnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pengemudi mobil mewah terekam video amatir menodongkan senjata api ke pengguna jalan lain. Aksi koboi jalanan ini diduga dilakukan oleh
setelah mobilnya diduga menabrak sejumlah pengendara lain. Usai olah TKP, polisi mengamankan pelaku. Aksi koboi jalanan seorang pengemudi mobil mewah yang menodongkan senjata api ini terjadi di perempatan lampu merah, Jalan Baladewa, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari, viral di media sosial. Warga menyebut aksi ini terjadi setelah pengemudi mobil terlibat tabrakan dengan sejumlah pengendara motor. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Setelah teridentifikasi, pelaku berinisial MFA diamankan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Hingga kini Polda Metro Jaya masih mendalami senjata api yang digunakan pelaku untuk mengancam korban dan warga. Bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya untuk kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Dari kasus ini, polisi masih memeriksa pelaku dan menyelidiki kepemilikan senjata yang mirip dengan senjata api ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, bayi yang baru berusia 36 hari tewas mengenaskan dibunuh kakek tirinya. Korban diberi 3 butir obat yang seharusnya diminum oleh orang dewasa. Pelaku sakit hati karena putri tirinya menikah dengan pria pilihannya. Bayi berusia 36 hari putri dari Daniar, warga Tui Kareng, Pasiraya, Aceh Jaya, tewas mengenaskan akibat ulah esep kakek tirinya. Menurut Daniar, ibunya, bayi ditemukan mengeluarkan busa di mulutnya saat berada di ayunan. Kejadian berawal saat Esep datang ke rumah Daniar, tiba-tiba memberikan telepon agar Daniar berbicara dengan ibunya. Namun saat Daniar kembali ke ayunan, bayinya mengalami luka di mulut sementara Esep kabur. Dalam ayun. Habis itu saya mau jemur kain. Habis jemur kain, masuk ke dalam rumah. Mau jagain anak. Habis itu ayah kasih HP, suruh ngomong sama mama di kampung. Enggak lama, cuma beberapa detik anak udah nangis. Habis itu ayah itu datang. Suruh matiin HP, suruh kasih ASI anak. Habis itu saya ke ayunan, saya ambil anak, mau kasih ASI, udah lemes anaknya. Habis itu saya lihat udah keluar darah, ayah itu buru-buru keluar. Korban tewas telah sempat dilarikan ke puskesmas. Orang tua korban kemudian melaporkan Esep dan ditangkap di rumahnya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Esep mengakui merencanakan pembunuhan karena jengkel dengan Daniar. Daniar menikah dengan pria pilihannya. Akan dari sana atau sampai sini rencana pembunuhannya? Iya, iya berarti ya. Tujuan ke sini rencana menghabisi anak ini. Kira-kira ada merasa menyesal atau tidak? Dari hasil penyelidikan polisi dan temuan dari pihak rumah sakit, bayi diberi 3 butir obat yang seharusnya untuk pengobatan orang dewasa. Setelah itu langsung bereaksi, sehingga pada saat kejadian diketahui oleh ibu dalam hal ini sebagai anak dan anak tiri dari si tersangka ini. Nah, sempat dilarikan ke puskesmas dan meninggal di jalan. Nah, kita lakukan pencarian dan pengejaran dari 24 jam. Nah, tersangka kita tangkap. Tersangka terancam hukuman mati, dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dari Aceh Jaya, Aceh, Afsah iNews melaporkan. Polsek Jatinegara, Jakarta Timur meringkus 2 pelaku tawuran yang menewaskan 1 orang korban. Tawuran dipicu masalah sepele hanya karena saling ejek saat bermain petasan. Video amatir merekam aksi tawuran 2 kelompok pemuda yang terjadi 3 hari berturut-turut di Jalan Cipinang Jaya 2E, Jatinegara, Jakarta Timur pada dini hari. Akibat tawuran, seorang pemuda berusia 20 tahun tewas akibat sabetan senjata tajam. Selain itu, dari aksi tawuran ini seorang korban lain dilaporkan kritis dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari penyelidikan, polisi akhirnya meringkus 2 pelaku, DI dan FHA, di rumahnya di kawasan Cipinang Besar Utara. Dari tangan pelaku ikut diamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku mengaku senjata tajam yang digunakannya milik rekannya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Nama Tony nggak kenal, tapi tahu namanya. Tahu namanya. Terus kamu dijemput sama RW 4? Oh, itu. Celurit dapat dari mana? Dari Tony. Tony yang ngasih. Menangkap 2 orang tersangka. Yang pertama yang melakukan penganiayaan bersama-sama, kekerasan bersama-sama sesuai pasal 170 KUHP kepada saudara Cahyadi, yaitu tersangka saudara dengan inisial DI, ya, umur 25 tahun. Dari pelaku diketahui tawuran yang terjadi 3 hari berturut-turut sejak awal pekan lalu dipicu hanya karena masalah sepele, kedua kelompok saling ejek saat bermain petasan. Kedua pelaku bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran antar warga ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Gara-gara dibangunkan saat mimpi indah, seorang anak marah dan tega membunuh ayah kandungnya dengan senjata tajam. Ikuti informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Sergap.